Secara fisika klasik, hal ini tampak mustahil, tetapi alpha decay tetap terjadi. Lalu, bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safira Aprilia, mahasiswi program studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini kita akan belajar pendahuluan fisika nuklir dengan materi pembahasan Why Alpha Decay Occurs, atau mengapa peluruhan alfa itu bisa terjadi. Radioaktivitas merupakan fenomena ketika inti atom yang tidak stabil mengalami peluruhan secara spontan untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Salah satu bentuk peluruhan radioaktif yang umum terjadi pada unsur berat adalah peluruhan alfa atau alpha decay. Lalu, apa itu alpha decay? Peluruhan alfa merupakan proses ketika inti atom memancarkan partikel alfa. Partikel alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron, sehingga identik dengan inti helium. Partikel alfa itu terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Partikel ini tuh sangat identik dengan inti atom helium. Saat dipancarkan, si inti atom helium ini akan berubah menjadi inti baru yang lebih stabil. Lalu, muncul pertanyaan penting. Misalnya, mengapa inti atom memancarkan partikel alfa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja dalam inti atom. Di dalam inti terdapat gaya nuklir kuat yang mengikat antara proton dan juga neutron. Namun, proton saling menolak karena memiliki muatan yang positif. Perhatikan gambar grafik energi potensial berikut. Grafik ini menunjukkan hubungan antara energi potensial partikel alfa terhadap jaraknya dari inti atom. Pada sumbu horizontal atau sumbu X ditunjukkan jarak partikel alfa dari pusat inti, sedangkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y ditunjukkan energi potensial. Di bagian kiri terlihat daerah yang disebut nuclear potential well. Daerah ini merupakan wilayah tempat partikel alfa berada di dalam inti atom. Pada daerah tersebut, partikel alfa terikat oleh gaya nuklir kuat sehingga partikel masih berada di dalam inti. Selanjutnya terlihat adanya penghalang energi yang disebut Coulomb barrier. Penghalang ini muncul karena adanya gaya tolak. Gaya tolak Coulomb antara proton-proton bermuatan positif. Secara fisika klasik, partikel alfa memerlukan energi yang sangat besar untuk melewati penghalang tersebut. Namun, energi partikel alfa sebenarnya lebih kecil dibandingkan tinggi penghalang Coulomb. Jika mengikuti konsep fisika klasik, partikel alfa seharusnya tidak dapat keluar dari inti atom. Akan tetapi, hasil eksperimen menunjukkan bahwa peluruhan alfa benar-benar terjadi. Fenomena inilah yang kemudian dijelaskan oleh mekanika kuantum melalui konsep quantum tunneling, yaitu kemampuan partikel untuk menembus penghalang energi meskipun energinya lebih kecil daripada tinggi penghalang. Lalu, bagaimana alpha decay tetap terjadi? Nah, jawabannya ada pada mekanika kuantum pada konsep quantum tunneling. Untuk menjawab mengapa alpha decay terjadi, kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi yang terjadi di dalam inti atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Di dalam inti atom terdapat gaya yang disebut gaya nuklir kuat atau strong nuclear force. Gaya ini berfungsi mengikat proton dan neutron agar tetap berada di dalam inti. Gaya nuklir kuat memiliki peranan sangat penting, karena tanpa gaya ini proton-proton di dalam inti akan saling menjauh. Mengapa demikian? Karena proton memiliki muatan positif. Sesuai dengan hukum Coulomb, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak. Akibatnya, antar proton muncul gaya tolak yang disebut gaya Coulomb. Pada inti ringan, jumlah proton relatif sedikit sehingga gaya nuklir kuat masih mampu mengimbangi gaya tolak Coulomb. Dengan demikian, inti masih berada dalam keadaan stabil. Namun, keadaan berbeda terjadi pada inti-inti berat seperti uranium, radium, atau polonium. Inti berat memiliki jumlah proton yang jauh lebih banyak.
Semakin banyak proton yang terdapat dalam inti, semakin besar pula gaya tolak kolom yang muncul. Akibatnya, keseimbangan antara gaya nuklir kuat dan gaya kolom mulai terganggu. Inti menjadi kurang stabil dan cenderung mencari keadaan energi yang lebih rendah. Salah satu agar inti mencapai keadaan yang lebih stabil adalah dengan melepaskan sebagian partikelnya. Pada beberapa inti berat, partikel yang dilepaskan berupa partikel alfa. Partikel alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron atau identik dengan inti helium. Ketika partikel alfa keluar dari inti, jumlah proton dan neutron dalam inti berkurang. Akibatnya, gaya kolom juga menurun hingga inti menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Namun, muncul pertanyaan penting. Jika partikel alfa berada di dalam inti atom, mengapa partikel tersebut dapat keluar? Padahal di sekitar inti terdapat penghalang energi yang disebut kolom barrier. Secara fisika klasik, partikel alfa seharusnya tidak dapat keluar karena energi partikel alfa lebih kecil dibandingkan tinggi penghalang energi tersebut. Artinya, jika menggunakan konsep fisika klasik, partikel alfa akan tetap terjebak di dalam inti atom. Tetapi hasil eksperimen menunjukkan bahwa peluruhan alfa benar-benar terjadi. Fenomena ini kemudian dijelaskan melalui mekanika kuantum menggunakan konsep yang disebut quantum tunneling. Melalui quantum tunneling, partikel alfa memiliki peluang menembus penghalang kolom meskipun energinya lebih kecil daripada tinggi penghalang. Konsep inilah yang sering menjadi penjelasan utama mengapa alpha decay dapat terjadi. Setelah partikel alfa diketahui sebagai inti helium, para ilmuwan masih menghadapi sebuah pertanyaan besar yang belum dapat dijelaskan. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana partikel alfa dapat keluar dari inti atom. Jika ditinjau menggunakan konsep fisika klasik, partikel alfa seharusnya tidak dapat keluar dari inti. Hal ini disebabkan karena di sekitar inti terdapat penghalang energi yang disebut kolom barrier atau penghalang kolom. Penghalang ini muncul akibat gaya tolak-menolak antar proton yang bermuatan positif. Berdasarkan hasil pengukuran eksperimen, energi partikel alfa ternyata lebih kecil dibandingkan tinggi penghalang kolom. Artinya, menurut hukum fisika klasik, partikel alfa tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati penghalang tersebut. Jika mengikuti konsep klasik, partikel alfa seharusnya tetap terjebak di dalam inti atom dan peluruhan alfa tidak mungkin terjadi. Namun, hasil eksperimen menunjukkan kenyataan yang berbeda. Para ilmuwan tetap mengamati adanya peluruhan alfa pada berbagai unsur radioaktif seperti uranium, radium, dan polonium. Masalah ini menjadi tantangan besar dalam fisika inti pada saat itu. Jawaban dari masalah tersebut mulai ditemukan pada tahun 1928 melalui perkembangan mekanika kuantum. Disinilah ilmuwan yang berpendapat yaitu Georges Gamow. Dia mengemukakan bahwa partikel alfa dapat keluar dari inti atom melalui fenomena yang disebut quantum tunneling. Pada waktu yang hampir bersamaan, penjelasan serupa juga dikembangkan secara independen oleh Ronald Gurney dan Edward Condon. Mereka berpendapat bahwa pada skala kuantum, partikel tidak selalu mengikuti aturan fisika klasik. Partikel memiliki sifat gelombang sehingga keberadaannya dinyatakan dalam bentuk peluang. Karena adanya sifat gelombang tersebut, sebagian peluang partikel dapat menembus penghalang energi meskipun energinya lebih kecil dibandingkan tinggi penghalang. Fenomena inilah yang dikenal sebagai quantum tunneling. Melalui konsep ini, partikel alfa memiliki kemungkinan untuk muncul di sisi luar penghalang kolom dan akhirnya keluar dari inti atom. Teori yang dikembangkan oleh Georges Gamow, Ronald Gurney, dan Edward Condon berhasil menjelaskan peluruhan alfa yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Keberhasilan teori ini menjadi salah satu bukti penting bahwa mekanika kuantum mampu menjelaskan fenomena-fenomena pada skala atom dan inti. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui reaksi peluruhan uranium-238 dengan nomor atom 92 meluruh menjadi thorium-234 dengan nomor atom 90 disertai partikel alfa. Dengan tampilannya sebagai berikut. Diketahui massa uraniumnya itu 238 sebesar 238,0508 satuan massa atom. Massa thoriumnya itu 234 sebesar 234,0436 satuan massa atom. Dan massa partikel alfa itu sebesar 4,0026 satuan massa atom. Tentukan energi peluruhan atau Q value yang dihasilkan. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan Q sama dengan M sub I dikurangi M sub F kemudian dikalikan dengan C kuadrat. Nah, langkah pertamanya kita harus menghitung massa akhirnya terlebih dahulu dengan M sub F sama dengan 234,0
636 ditambah 4,0026, sehingga diperoleh massa akhirnya itu sama dengan 238,0462 satuan massa atom. Selanjutnya, kita harus menghitung selisih massanya dengan rumusnya delta M sama dengan 238,050 dikurangi 238,0462. Hasilnya itu diperoleh delta M sama dengan 0,0046 satuan massa atom. Karena satu satuan massa atom itu setara dengan 931,5 megaelektronvolt, maka Q-nya itu sama dengan 0,0046 dikalikan 931,5. Hasilnya adalah 4,228 megaelektronvolt. Jadi, energi peluruhan yang dihasilkan pada proses peluruhan alfa uranium 238 adalah sebesar 4,28 megaelektronvolt. Karena nilai Q-nya bernilai positif, maka peluruhan dapat berlangsung secara spontan. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa peluruhan alfa lebih sering terjadi pada inti berat dibandingkan inti ringan? Peluruhan alfa umumnya terjadi pada unsur-unsur berat seperti uranium, thorium, radium, dan polonium. Unsur-unsur tersebut memiliki jumlah proton yang sangat banyak di dalam inti atomnya. Untuk memahami penyebabnya, kita perlu melihat gaya-gaya yang bekerja di dalam inti atom. Di dalam inti terdapat proton dan neutron yang saling berinteraksi. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan. Karena proton bermuatan positif, maka antar proton akan timbul gaya tolak-menolak yang disebut gaya Coulomb. Sesuai prinsip elektrostatik, muatan yang sejenis akan saling menolak. Artinya, setiap proton di dalam inti akan memberikan gaya tolak terhadap proton lainnya. Pada inti ringan, jumlah proton relatif sedikit. Akibatnya, gaya Coulomb yang muncul juga masih relatif kecil. Pada kondisi ini, gaya nuklir kuat masih mampu menahan proton dan neutron agar tetap terikat di dalam inti. Gaya nuklir kuat dapat dianggap sebagai perekat yang menjaga kestabilan inti atom. Selama gaya nuklir kuat lebih dominan, ini akan tetap stabil. Namun, situasi berubah ketika jumlah proton menjadi sangat banyak. Pada inti berat seperti uranium, jumlah proton jauh lebih besar dibandingkan inti ringan. Semakin banyak proton, semakin besar pula gaya Coulomb yang dihasilkan. Akibatnya, keseimbangan di dalam inti mulai terganggu. Meskipun gaya nuklir kuat masih bekerja, gaya ini memiliki jangkauan yang sangat pendek. Karena ukuran inti berat semakin besar, kemampuan gaya nuklir kuat untuk menjaga seluruh inti menjadi terbatas. Akibatnya, inti berada dalam kondisi yang stabil. Secara alami, sistem fisika cenderung bergerak menuju keadaan energi yang lebih rendah dan lebih stabil. Karena itu, inti berat berusaha mengurangi ketidakstabilannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melepaskan partikel alfa. Partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron atau identik dengan inti helium. Peluruhan alfa memiliki berbagai peran dan penerapan dalam kehidupan dan teknologi. Yang pertama, pada detektor asap. Yang kedua, pada radiasi terapi kanker menggunakan radiasi alfa. Yang ketiga, penelitian nuklir. Dan yang keempat, sebagai sumber energi radioisotop pada teknologi luar angkasa. Hal ini jelas membuktikan bahwa penerapan radioaktivitas tidak hanya secara teori, namun bisa kita terapkan dalam kehidupan dan teknologi. Sebagai kesimpulan, alpha decay dapat terjadi karena inti berat mengalami ketidakstabilan akibat meningkatnya gaya tolak antar proton. Melalui quantum tunneling, partikel alfa itu dapat keluar dari inti karena mengalami pembaruan menjadi inti baru yang lebih stabil. Sekian pembahasan mengenai peluruhan alfa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.